Sejumlah pejabat aktif yang saat ini masih digaji oleh negara dengan beragam fasilitas mewahnya sudah banyak yang beraksi mendukung calon presiden wakil presiden pilihannya. Buat mereka, ya tentu etika tak ada artinya. Yang penting tampaknya kekuasaan yang empuk dengan segala mewahnya penghormatan dan fasilitas yang diterima. Sekaligus bisa ajak kerabat menikmatinya kelak ketika jagoannya menang dalam Pilpres tahun 2024. Siapa pejabat aktif yang sudah begitu gatel kemudian menyampaikan kepada publik dukungannya dan action langsung untuk memenangkan calon presiden Prabowo dan Gibran anak Presiden Jokowi itu? Sandiwara terakhir yang ramai muncul di publik, baik media konvensional maupun media sosial, adalah yang diperankan oleh Pak Iman Raharjo, Wakil Menteri Desa dan Transmigrasi. Saat ini dia adalah relawan sedulur Jokowi dan dia juga merangkap sebagai komisaris PGN, perusahaan gas negara, subholding gas Pertamina. Jadi fasilitasnya ganda, sebagai komisaris plus sebagai wakil menteri. Belum lama ini beredar video saat Pak Iman memberikan arahan pada relawan sedulur Jokowi agar mendukung Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024. Dia mengakui, tapi ngeles dengan alasan kehadirannya dalam kapasitas sebagai relawan sedulur Jokowi. Pertanyaannya, apakah saat dia beralih muka jadi relawan, hak dan fasilitasnya sebagai pejabat negara plus sebagai komisaris subholding BUMN yaitu Pertamina yang melekat padanya tiba-tiba dilepas seperti jaket? Tentu tidak. Mengapa jadi persoalan? Ya, karena kelakuan seperti Pak Iman ini dilarang oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Pejabat negara digaji dan difasilitasi rakyat harus netral, kecuali bagi pejabat negara yang tidak tahu diri tentunya dan mentalnya korup. Tentu lain ceritanya. Tentu yang sudah bermanuver memang bukan Pak Iman sendiri. Ada juga Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Staf khususnya yang cantik, Tina Talisa, memang menyatakan bahwa bosnya itu, Bahlil, ingin fokus sebagai menteri. Karenanya tidak masuk di dalam tim Prabowo. Tapi Tina Talisa menceritakan bahwa Bahlil ternyata juga pembina relawan Prabowo. Jadi tampaknya bukan hanya satu relawan, tapi beberapa. Dengan alasan itulah, Bahlil pun sudah mulai kampanye untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024. Gaspol oleh Bahlil untuk Gibran, anak Presiden Jokowi, keponakan Anwar Usman, hakim ketua MK yang dipecat. Abaikan soal hukum, tata kelola pemerintahan, dan etika. Yang penting berkuasa. Mungkin seperti itulah logika orang-orang yang memang lebih senang mengabaikan etika dalam rangka meraih kekuasaan pada Pilpres tahun 2024. Bahkan yang muda seperti Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional sudah ikut-ikutan. Sebelumnya, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ini termasuk yang keras menentang politik dinasti. Rupanya kekuasaan bisa membuat orang cepat berubah atau setidaknya lupa. Begitu PSI dipimpin oleh Kaesang, putra Presiden Jokowi yang baru 2 hari jadi anggota partai kemudian langsung dinobatkan jadi ketua umum, Raja Juli pun berubah. Dulu Raja Juli sudah menjadi anggota Dewan Pembina. Sekarang dia kembali sebagai sekjen untuk mendampingi Kaesang
adik dari Gibran Rakabuming yang menjadi pasangan Prabowo. Tak sungkan-sungkan lagi, perjalanan dinas Raja Juli ini diduga digunakan untuk kampanye partai seperti yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, terlalu banyak kalau kita sampaikan satu-satu, nanti bisa kita teruskan. Itu adalah Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN merangkap Ketua Umum PSSI. Memang tak masuk dalam struktur resmi tim Erick ini, tapi tanpa malu-malu sebagai pejabat negara dia menyatakan keberpihakannya dengan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah mungkin kemudian dia tidak berpihak dalam menjalankan kegiatannya sebagai pejabat negara? Omong kosong kalau tidak berpihak. Jelas-jelas dia sudah memilih. Nah, tapi yang pasti Nurani tampaknya sedang mati suri di negeri ini. Entah masih ada harapan atau tidak dari presiden yang juga merelakan anaknya Gibran Rakabuming masuk gelanggang Pilpres 2024 walaupun lahir dari keputusan hukum yang melanggar etika berat. Eling dan waspada.